Bab 31. Jantung Kinmu berdebar kencang saat ia mengangkat pisau pemotong babi dari punggungnya. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi lawan dengan tekanan setingkat ini. Sikap Mu Beifeng menciptakan tekanan tak kasat mata. Setiap gerak dan ucapannya sejak memasuki desa menekan semua orang tanpa kecuali. Pertarungan antara Kinmu dan kakak seniorku sebelumnya terjadi secara terpaksa. Ia tidak punya pilihan selain melawan. Namun keadaan saat ini berbeda. Tekanan yang dihadapi membuat dadanya terasa sesak. Kinmu menarik napas dalam-dalam. Ia telah melihat patung-patung batu desa menyaksikan makhluk seperti wanita Wu dan menghadapi iblis di istana penekan malapetakai. Jika semua itu tidak membuatnya gentar, maka tidak ada alasan baginya untuk takut sekarang. Sehebat apapun Mu Beifeng, ia tidak mungkin melampaui para dewa dan iblis. Emosinya perlahan stabil. Pandangan Kinmu menyapu sekeliling desa. Tempat itu tidak besar. Termasuk dirinya, ada 22 orang berdiri tersebar seperti patok kayu. Posisi mereka tampak acak, namun memenuhi seluruh area desa. Kepala desa terbaring di atas tandu. Tabib berdiri di sisinya. Tukang daging menopang tubuh bagian atasnya pada tumpukan kayu. Ibu tua bersandar pada tumpukan lain. Nenek Si menggendong keranjang. Si bisu berdiri di depan bengkelnya. Si tuli memegang kuas dengan tinta menetes. Si lumpuh berdiri dengan satu kaki bertumpu pada tongkat. Orang-orang yang dibawa Mu Beifeng pun menempati posisi mereka dengan cermat. Semua penempatan ini terasa janggal. Dalam kondisi seperti ini bergerak cepat hampir mustahil. Mengendalikan pedang dengan ki menjadi jauh lebih sulit. Situasi ini menuntut ketelitian ekstrim dalam manipulasi ki. Kinmu menyadari satu hal, dengan keterampilan pisau miliknya saat ini, ia tidak mampu mengendalikan senjata tanpa risiko mengenai orang lain. Itulah sebabnya keterampilan pisau pemotong babi yang diwarisi dari jagal tidak cocok digunakan di sini. Kinmu melangkah maju dan bertanya di mana pertarungan akan dilakukan. Qian Qiu mengangguk ringan. Di sini. Kinmu menyarungkan pisau penyembelih babinya. Ia mengangkat kedua tangannya yang kosong. Tatapan Qian Qiu bergetar sesaat. Ia tidak menyangka Kinmu memilih bertarung tanpa senjata. Mu Beifeng telah meneliti sisa tulang kakak seniorku di lembah. Dari retakan halus yang padat, ia menyimpulkan bahwa Kinmu memiliki keterampilan pisau yang sangat rumit, serta langkah kaki luar biasa cepat. Kinmu pasti terus bergerak menyerang dari segala arah. Dari bekas luka saja, Mu Beifeng telah memastikan bahwa Kinmu adalah praktisi aliran teknik pertempuran jarak dekat. Aliran ini lemah dalam pengendalian pedang berbasis ki. Karena itu, formasi naga air Sungai Li disiapkan. 9 mata formasi sengaja dikosongkan. Mu Beifeng berdiri di kepala naga. Penduduk desa lansia cacat menutup mata-mata formasi, kepala desa dan tabib menutup kepala naga. Si buta menjaga jantungnya, si lumpuh nenek Si matua dan tukang daging berdiri di persendian tubuh naga. Pandai besi menekan tubuh naga sementara si tuli menahan ekornya. Formasi ini membuat desa menjadi medan maut. Mengendalikan pedang di sini hampir mustahil kecuali bagi mereka yang memiliki kendali ki tingkat tinggi. Kinmu jelas bukan orang seperti itu. Namun Qian Qiu adalah pengecualian. Meski masih berada di alam embrio roh, pengendalian ki Qian Qiu telah mencapai tingkat luar biasa. Benang ki vitalnya halus, stabil, dan presisi. Ia bahkan pernah melukis seorang wanita cantik dari jarak ratusan langkah menggunakan ki. Setiap helai rambut tergambar sempurna. Jika Kinmu menggunakan pisau, kekalahannya hampir pasti. Namun Kinmu memilih tinju. Ia membungkuk memberi hormat. Silakan kakak senior. Qian Qiu membalas hormat. Pedang pusaka di punggungnya bergetar hebat. Silakan adikku. Saat Kinmu melangkah, pedang pusaka melesat keluar dari sarungnya.
Dengan kendali Qi, pedang itu meluncur menusuk, membawa hawa dingin yang mematikan. Benang Qi vital begitu halus hingga nyaris tak terlihat. Tusukan datang dari berbagai arah dengan kecepatan mencengangkan. Langkah Qinmu bergerak lincah di antara tubuh-tubuh yang diam. Namun kecepatan pedang Qianqiu lebih mengerikan. Pedang itu tidak menyentuh siapapun, namun setiap gerakannya mengincar nyawa Qinmu. Bahkan dengan jurus kaki pencuri surga milik si lumpuh, Qinmu kesulitan menghindar. Terlalu banyak penghalang. Kecepatannya tertekan. Qinmu mengamati api dalam pikirannya. Qi vitalnya meledak. Raungan naga terdengar samar. Seekor naga api membelit lengannya, berubah-ubah antara tinju dan telapak tangan. Saat cahaya pedang mendekat, Qinmu menghantam dengan tinjunya. Udara di telapak tangannya meledak. Ujung pedang terpental. Dentuman keras bergema. Kelima jarinya menjentik bertubi-tubi, menghantam tubuh pedang seperti palu raksasa. Pada jentikan terakhir, pedang spiritual terlempar, dan benang Qi Qianqiu terputus. Qinmu menerobos maju, namun dengungan lain terdengar. Pedang kedua muncul, lalu ketiga, keempat, kelima. Lebih dari 10 pedang spiritual melayang membentuk satu rangkaian panjang. Benang Qi menghubungkan gagang dan ujungnya. Panjangnya mencapai puluhan langkah. Pedang-pedang itu berputar seperti naga perak hidup. Seperti arus sungai Li yang mengamuk. Inilah keterampilan pedang sungai Li. Pedang pertama menyerang lincah. Pedang-pedang di belakangnya mengikuti dengan presisi sempurna, melintas di antara manusia tanpa menyentuh satupun. Dari sudut pandang Qinmu, ia hanya bisa melihat ujung pedang pertama. Sisanya tersembunyi. Ancaman mematikan menyelimuti hatinya. Yang tak terlihat adalah yang paling berbahaya. Saat pedang pertama bergetar dan melancarkan tusukan beruntun, pedang kedua tiba-tiba keluar dari formasi dan melesat menuju leher Qinmu dengan jalur Qi yang terpisah. Bab 32. Bulu kuduk Qinmu langsung berdiri. Tanpa ragu ia meraih pedang spiritual yang melesat ke arahnya. Rasa sakit tajam segera menjalar saat bilah pedang menusuk telapak tangannya. Darah mengalir. Nenek Si menahan napas hampir menjerit, namun segera berhenti setelah mendapat tatapan tajam dari kepala desa. Pedang spiritual itu merontak keras di genggaman Qinmu, berusaha membebaskan diri. Luka di telapak tangannya semakin dalam. Namun energi vital yang padat segera menyelimuti tangannya, mencegah bilah pedang itu memotong hingga tembus. Detik berikutnya, pedang roh ketiga keluar dari barisan. Lalu keempat, kelima. Tatapan Qianqiu berkedip. Baginya kemenangan sudah berada di depan mata. Mampu bertahan sejauh ini pada usia Qinmu adalah prestasi luar biasa. Namun Qinmu hanya memiliki 2 tangan. Mustahil baginya menahan semua pedang itu. Namun tiba-tiba pupil mata Qianqiu menyempit tajam. Tangan Qinmu bergerak beruntun cepat dan berlapis seolah-olah ia benar-benar memiliki puluhan lengan. Sebelum satu pun pedang menusuk tubuhnya, semua pedang itu telah tertahan di gagangnya oleh tangan Qinmu. Guntur 8 serangan bentuk ke-8. Buddha 1000 lengan. Ekspresi Qianqiu berubah. Ia segera mengguncang benang Qi vitalnya. Pedang-pedang spiritual di tangan Qinmu bergetar hebat, berusaha melepaskan diri. Pada saat yang sama, pedang-pedang lainnya langsung menusuk ke arah mata dan tenggorokan Qinmu. Qinmu mencengkeram 5 gagang pedang dengan erat. Masih ada 7 pedang tersisa. Ketujuh pedang itu berdengung dan berputar seperti gasing di udara, mengarah lurus ke kepala dan lehernya. Nenek Si menutup matanya, tak sanggup melihat lebih jauh. Pada saat itulah Qinmu meraung keras. Energi vital kental meledak keluar dari tubuhnya.
Dalam satu tarikan napas, ia menghunus pisau pemotong babi dari punggungnya dan menebas. Dentang keras mengguncang udara. Ketujuh pedang spiritual itu terbelah bersamaan dan jatuh berserakan ke tanah. Benang ki vital yang begitu tebal. Qian Qiu tertegun. Tebasan Qin Mu datang terlalu tiba-tiba. Ia tidak sempat menangkis. Lebih mengerikan lagi, benang ki vital Qin Mu jauh lebih tebal dari dugaan, dan kekuatan pisaunya benar-benar luar biasa. Pisau pemotong babi itu sendiri sangat tajam, bahkan melampaui kebanyakan senjata roh. Dengan kekuatan Qin Mu yang dipadukan dengan ketajaman pisau tersebut, membelah 7 pedang bukanlah hal sulit. Belum sempat keterkejutan Qian Qiu mereda, Qin Mu memutar pergelangan tangannya dan melemparkan 5 pedang yang ia genggam. Kelima pedang itu melesat seperti kilat. Namun Qian Qiu tersenyum tenang. Ia mengangkat tangannya dan memancarkan benang ki vital untuk menjerat kelima pedang tersebut. Pada saat yang sama, pedang-pedang spiritual lain kembali keluar dari kantung pedangnya. Kantung itu tampak kecil, mustahil menampung begitu banyak pedang. Namun pedang-pedang roh terus keluar tanpa henti. Tepat saat benang ki vital Qian Qiu hendak melilit kelima pedang yang melayang, ekspresinya berubah drastis. Ki vital Qin Mu yang mengerikan tersembunyi di dalam pedang-pedang itu. Ledakan ki vital menghancurkan benang ki Qian Qiu seketika. Qian Qiu bereaksi cepat dan mengangkat pedang-pedang baru untuk bertahan. Pada saat yang sama, Qin Mu melesat maju. Qian Qiu menunjuk ke belakang. Sebuah pedang spiritual lain meluncur ke arah Qin Mu. Mulut Qin Mu mengeluarkan suara aneh, pendek, dalam, membawa tekanan yang tak terlukiskan. Bersamaan dengan itu, mudra karana terbentuk di tangannya dan menghantam Qian Qiu dari jarak beberapa langkah. Samoye. Qian Qiu hanya merasakan hembusan angin ringan. Namun pada detik berikutnya jiwanya terlepas dari tubuhnya tersedot ke telapak tangan Qin Mu. Ketakutan melanda wajahnya. 5 dentuman berat terdengar beruntun. 5 pedang roh menusuk tubuh Qian Qiu tanpa kendali, mengangkatnya ke udara sebelum tubuhnya jatuh telentang. Tiang tempat bendera toko daging bergetar hebat saat tubuh Qian Qiu menghantamnya dengan kepala tertunduk. Telapak tangan Qin Mu masih berdarah. Ia mengepalkan tangannya. Darah memercik. Jiwa Qian Qiu hancur berkeping-keping. Mudra kebebasan iblis memang diciptakan untuk memadamkan jiwa. Qin Mu menoleh dan tersenyum lebar. Nenek, aku menang. Nenek si akhirnya menghela napas lega, namun segera murka. Ia memarahi Qin Mu tanpa ampun karena melukai tangannya dan mengotori pakaian barunya dengan darah. Tatapan kepala desa beralih ke Mu Beifeng yang duduk di hadapannya. Ia menyampaikan bahwa murid Mu Beifeng telah gugur dan menanyakan apakah jenazahnya ingin diambil untuk dimakamkan. Mu Beifeng menatap mayat Qian Qiu yang tergantung. Ia menggeleng pelan dan menyatakan akan membawanya pulang untuk pemakaman layak. Namun ia menyebut bahwa Qin Mu menggunakan suara iblis dari teknik iblis, sesuatu yang ia benci. Menurutnya meski kultivasi Qin Mu sangat padat, pemuda itu masih kurang pengalaman hidup dan mati. Mengandalkan teknik iblis dianggapnya sebagai cara murahan. Kepala desa terdiam. Ia memperingatkan Qin Mu agar mengurangi penggunaan metode pemadaman jiwa, karena itu adalah hal tabu. Qin Mu langsung mengangguk patuh. Kepala desa kemudian menyatakan bahwa masih ada 11 peti mati tersisa. Mu Beifeng menjawab bahwa jika peti mati telah disiapkan, maka sudah semestinya digunakan. Ia bangkit berdiri. Formasi naga air Sungai Li aktif. 10 ahli di belakangnya memancarkan aura kuat, terhubung menjadi satu dengan Mu Beifeng. Air bergemuruh. Uap air memenuhi udara.
Di dalam desa kecil itu, sebuah sungai panjang tiba-tiba terbentuk persis seperti Sungai Li di perbatasan selatan. Pedang-pedang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam sungai seperti ikan perak. 10.000 pedang membentuk naga perak raksasa. Tekanan mengerikan menyelimuti desa. Jika dilepaskan, seluruh desa akan hancur. Kepala desa tetap tenang. Ia memanggil satu nama. Si Buta. Si Buta mengangkat tongkat bambunya dan melantunkan mantra panjang tentang membelah Sungai Li. Satu bunyi benturan tajam menggema. Naga perak itu membeku. Pedang-pedang berjatuhan ke tanah. Si Buta mengangkat tongkatnya. Sungai buatan itu terangkat, lalu hancur menjadi hujan air. Ia berjalan di atas air. Tongkat bambunya menembus kepala dan dada para ahli Sungai Li satu persatu. Mayat-mayat berjatuhan. Akhirnya ia berdiri di hadapan Mu Beifeng. Pertarungan mereka singkat namun dahsyat. Mu Beifeng akhirnya jatuh berlutut di hadapan kepala desa. Ia memohon agar jenazahnya dimakamkan di sungai. Ia tersenyum. Mengaku puas karena telah bertemu Dewa Tombak. Mu Beifeng wafat. Saat Qin Mu melangkah mendekat, ia terkejut melihat lubang besar di bagian belakang kepala Mu Beifeng. Bab 33. Desa menjadi sangat sulit dilalui. Genangan air menutupi tanah, pedang-pedang berserakan di mana-mana, dan mayat-mayat tergeletak di sekeliling, menciptakan suasana yang menyeramkan dan ganjil. Kepala desa mengamati keadaan itu dengan kening berkerut. Ia lalu memerintahkan si lumpuh untuk menyingkirkan semua mayat dan memasukkannya ke dalam peti mati. Mayat-mayat itu tidak boleh dibiarkan membusuk di alam liar dan juga tidak boleh dibuang ke sungai. Selain itu, perahu kertas, bangau kertas, serta persembahan harus dibakar untuk mereka. Si lumpuh berjalan pincang ke depan sambil melirik si buta dan terkekeh. Ia menyindir bahwa orang tua itu selalu melantunkan syair seolah-olah itu sesuatu yang agung, padahal baginya semua itu hanya omong kosong. Si buta langsung murka, kumisnya bergetar tertiup napas kasar. Ia membalas bahwa si lumpuh bahkan tidak akan mampu melafalkan syair itu meskipun mau, karena ia bahkan tidak tahu membaca. Nenek Si segera menengahi. Ia mengingatkan si lumpuh agar menyimpan semua barang berharga saat membungkus jenazah. Barang-barang itu tidak boleh dimasukkan ke dalam peti mati karena masih bisa dijual untuk membeli bahan dan bumbu. Di reruntuhan besar, benda paling berharga bukanlah perhiasan melainkan kain dan bumbu. Barang-barang itu tidak bisa diproduksi di dalam reruntuhan dan hanya dapat dibawa masuk dari kota naga perbatasan. Penduduk reruntuhan besar harus menukarkan kulit binatang dan harta karun demi mendapatkannya. Karena itulah, garam bahkan lebih berharga daripada emas. Setiap kali Nenek Si harus menarik gerobak penuh barang dan ternak menuju kota naga perbatasan hanya untuk menukar beberapa bumbu. Tabib maju mendekati Qin Mu. Ia mengoleskan obat ke telapak tangan Qin Mu lalu membalut lukanya. Sambil menggelengkan kepala, ia menegur bahwa ki vital Qin Mu belum cukup kuat untuk menangkap pedang dengan tangan kosong dan menyuruhnya agar tidak mencoba pamer lagi. Qin Mu merasakan hawa dingin di telapak tangannya. Rasa sakit pun lenyap. Ia mengakui bahwa teknik pengendalian pedangnya masih jauh dari sempurna dan ia belum bisa sehalus praktisi sekte Sungai Li. Ia juga merasa ada kekuatan besar dalam tubuhnya yang belum mampu ia lepaskan. Tabib menjelaskan bahwa hal itu wajar. Teknik pengendalian pedang milik Jagal terlalu kasar dan memang tidak cocok untuk mengajarkan teknik tingkat tinggi. Ia bahkan menyebut ada seseorang yang menguasai teknik pengendalian pedang luar biasa, namun orang itu tidak bersedia mengajar. Wajah kepala desa sedikit memucat. Ia meminta agar segera dipindahkan karena air di sekitar terlalu banyak. Setelah tangan Qin Mu selesai dibalut, ia melihat si bisu, si pandai besi, mengambil sebuah pedang dari tanah dan menggoyangkannya perlahan.
Seketika ribuan pedang terbang bergetar dan saling berbenturan. Pedang-pedang itu lalu menyatu menjadi satu pedang tunggal. Qin Mu mencoba menirunya, namun tidak terjadi apa-apa. Si bisu tertawa terbahak-bahak. Ia menggosok pedang di tangannya, dan pedang itu semakin mengecil. Dalam sekejap, pedang tersebut berubah menjadi butiran perak sebesar ibu jari. Qin Mu ikut tergoda dan hendak menggosok pedang di tangannya, tetapi tabib segera memperingatkan agar ia berhenti karena lukanya baru saja dibalut. Ia bahkan mengancam akan meracuni si bisu jika terus mengerjai Qin Mu. Si bisu tertawa makin keras dan merebut butiran perak itu, lalu meletakkannya di tangan Qin Mu. Tubuh Qin Mu langsung terhempas ke tanah. Bahunya berbunyi retak akibat berat luar biasa dari butiran perak itu. Ia baru sadar bahwa butiran kecil itu merupakan gabungan dari ribuan pedang. Beratnya sungguh tak masuk akal. Nenek Si segera datang dan menendang si bisu keluar desa. Teriakannya terdengar semakin menjauh di udara. Dengan wajah muram, Nenek Si membetulkan bahu Qin Mu dan memarahinya. Ia menjelaskan bahwa pedang-pedang itu adalah pedang induk dan pedang anak. Di antara ribuan pedang, hanya ada satu pedang induk. Selama pedang induk dikuasai, semua pedang anak dapat dipanggil kembali. Namun, peluru pedang sekte Sungai Li terlalu berat untuk Qin Mu saat ini. Nenek Si menggoyangkan pedang dengan lembut. Ribuan pedang langsung terbang dan menyatu kembali menjadi pedang induk. Ia kemudian menjelaskan bahwa untuk mengubah pedang menjadi peluru pedang tidak perlu menggosoknya. Cukup selaraskan ki vital dengan pedang induk, maka pedang itu akan menyusut dengan sendirinya. Metode yang sama bisa digunakan untuk melepaskan pedang-pedang anak. Qin Mu memandangi peluru pedang di tangannya dan teringat bahwa ia pernah melihat banyak butiran perak serupa di kamar Nenek Si. Bahkan dulu ia sempat memainkannya seperti kelereng dan melihat Nenek Si menggunakannya sebagai pakan ayam. Bayangan ribuan pedang meledak di perut ayam membuat Qin Mu bergidik ngeri. Nenek Si bersikeras bahwa butiran yang dipetik Qin Mu saat kecil hanyalah perak biasa, bukan peluru pedang. Qin Mu juga menyebut sebuah peti besar di bengkel si bisu yang penuh dengan butiran perak. Nenek Si tertawa dan mengatakan bahwa si bisu tidak mungkin sekaya itu. Ia menegaskan bahwa mereka semua hanyalah orang miskin di desa kecil yang penuh lansia penyandang disabilitas. Tidak ada yang istimewa. Jika Qin Mu curiga peti itu penuh peluru pedang, maka ia juga bisa curiga bahwa kuali air di sudut bengkel adalah harta karun. Qin Mu menatap kuali air itu. Ia menyadari bahwa kuali tersebut tak pernah penuh dan tak pernah kosong. Tak peduli seberapa deras hujan atau seberapa banyak air digunakan. Nenek Si lalu menunjuk pot-pot pecah di depan apotek dan bertanya apakah Qin Mu juga mengira itu harta karun. Saat air banjir masuk ke pot-pot itu, serangga-serangga kecil di dalamnya saling bertarung. Seekor laba-laba hitam membesar dan menyemburkan api, sementara ulat sutra emas tumbuh sayap dan menyerangnya. Tabib segera menegur, dan semua serangga kembali jinak. Nenek Si tersenyum kaku dan bergumam bahwa semua itu hanyalah kejadian biasa. Qin Mu kemudian bertanya tentang dunia luar. Nenek Si mengatakan bahwa orang-orang di luar bisa terbang, semuanya bertubuh roh, dan jauh lebih ganas daripada si buta. Karena itulah mereka terpaksa bersembunyi di reruntuhan besar. Qin Mu tetap merasa ragu. Di tepi sungai, si lumpuh membersihkan mayat-mayat dan memaku peti mati sebelum mendorongnya ke sungai. Arus deras dan bebatuan di hilir kemungkinan besar akan menghancurkan peti mati itu di tengah perjalanan. Si lumpuh memandang peti mati yang menjauh dan berkata bahwa sekte Sungai Li mungkin akan lenyap dari perbatasan selatan. Matua menatap kejauhan dan menyatakan kekhawatirannya. Mu Beifeng adalah gubernur prefektur Lima Tunas dan berada di bawah perlindungan langsung guru kekaisaran perdamaian abadi. Kematian Mu Beifeng dan para tetua Sungai Li pasti akan mengguncang pihak atas.
Si lumpuh mengatakan bahwa guru kekaisaran pasti ketakutan, namun tidak akan berani memasuki reruntuhan besar. Matua mengingatkan bahwa meski reruntuhan besar berbahaya, kekaisaran perdamaian abadi adalah raksasa yang menyamar sebagai kekaisaran. Tempat yang menyimpan harta karun tak terhitung seperti reruntuhan besar pasti akan menarik perhatian mereka. Bab 34. Jantung si pincang sedikit tersentak. Mungkinkah guru kekaisaran dan kekaisaran perdamaian abadi benar-benar seberani itu, hingga ingin menginjakan kaki ke tempat yang aneh dan menakutkan seperti reruntuhan besar? Namun Matua tidak sepenuhnya salah. Kekaisaran perdamaian abadi memang sebuah sekte raksasa yang menyamar sebagai kekaisaran. Kekaisaran itu membangun sistem pemerintahan berlandaskan seni bela diri dan menguasainya dengan kekuatan. Para pejabatnya dibagi menjadi 9 tingkat dan 18 derajat. Dari peringkat tertinggi, guru kekaisaran, hingga peringkat terendah, sarjana istana, semuanya berasal dari jalur seni bela diri. Sisanya adalah pemimpin sekte, kepala klan, atau tokoh aliran kepercayaan. Adapun para prajurit kekaisaran, mereka semua adalah praktisi seni bela diri yang sangat terlatih. Di luar, mereka mampu menyerang kota dan menaklukkan wilayah. Di dalam, mereka dapat menumpas pemberontakan dengan tangan besi. Kekuatan seperti ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Ketika sebuah sekte menyamar sebagai kekaisaran dan menggunakan sistem kekaisaran untuk memerintah, seluruh sumber daya akan terkonsolidasi menjadi satu. Semua sekte, praktisi bela diri dan praktisi seni ilahi yang telah tunduk wajib melayani kekaisaran. Jika demikian, seberapa mengerikankah kekuatan yang akan terbentuk? Dalam beberapa tahun terakhir, kekaisaran perdamaian abadi terus memperluas wilayahnya. Sekte Sungai Li dan berbagai negara kecil telah mereka caplok. Kini, wilayah mereka telah mencapai perbatasan reruntuhan besar. Yang menghentikan laju kekaisaran itu adalah kegelapan aneh di reruntuhan besar. Setiap kali malam tiba, kegelapan tersebut akan menyebar. Siapapun yang masuk ke dalamnya pasti mati. Karena itulah kekaisaran perdamaian abadi tidak berani masuk sembarangan. Selain kegelapan, reruntuhan besar juga dipenuhi makhluk ganjil dan peristiwa aneh. Setiap sudutnya memancarkan bahaya. Memindahkan pasukan besar ke tempat seperti ini jelas bukan perkara mudah. Namun bahaya tersebut tidak cukup untuk menakut-nakuti guru kekaisaran. Si pincang mengenal pria itu dengan sangat baik. Dialah orang yang memotong kakinya. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Tidak ada bahaya yang mampu menghentikannya. Dia pasti akan memasuki reruntuhan besar. Mungkin sejak lama pandangannya sudah tertuju pada wilayah luas dan berbahaya ini. Desa perlahan kembali tenang. Air dari Sungai Li kecil cepat meresap ke dalam tanah. Pada hari kedua tanah telah mengering di bawah terik matahari dan menjadi keras. Kali ini Qinmu menerima kantung pedang milik murid sekte Sungai Li bernama Qian Qiu. Panjangnya sekitar 6 kaki, tidak terlalu besar, terbuat dari kulit buaya kecil dengan sabuk di pinggang dan 2 tali bahu agar bisa dibawa di punggung. Saat ki vital diarahkan ke dalam kantung pedang, mulut buaya akan terbuka dan memuntahkan gagang serta sarung pedang. Jika seorang praktisi membentuk ki menjadi benang dan melilitkannya ke gagang pedang, pedang dapat dihunus dan dimanipulasi dengan ki. Setelah pedang pertama dihunus, gagang pedang kedua akan muncul. Setelah itu yang ketiga, dan seterusnya. Itulah sebabnya benda ini disebut kantung pedang. Sekte Sungai Li adalah sekte pedang di perbatasan selatan dengan metode penempaan unik. Di dalam kantung pedang tersembunyi 1 pedang induk yang telah menyatu dengan kulit buaya dan tidak bisa digunakan langsung. Semua pedang yang dikeluarkan adalah pedang anak. Qinmu mencoba dan berhasil mengeluarkan 28 pedang anak. Totalnya ada 35 pedang termasuk 7 yang telah ia patahkan.
Bagaimana rahasia 35 pedang bisa disimpan dalam kantung sekecil itu, Kinmu sama sekali tidak mengetahuinya. 28 pedang bukanlah beban berat baginya. Di tubuhnya masih terikat beban besi di dada dan pinggang, ditambah sepatu besi di kakinya. Total beratnya lebih dari 100 pon, setara dengan berat kantung pedang. Kinmu menjadikan kantung pedang sebagai alat latihan. Dengan melepas beban besi, gerakannya menjadi lebih ringan. Namun ia masih belum mampu memanipulasi pedang dengan ki, karena teknik penguasaan pedang Sungai Li terlalu teliti dan belum bisa ia kuasai. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati berharap suatu hari bisa mempelajari teknik pedang itu. Namun Matua, si Jagal, si Pincang, Tabib, dan si Buta tidak memahami seni pedang. Si Bisu dan Nenek Si memang memiliki butiran perak misterius, tetapi mereka menolak mengajarinya. Si Bisu bahkan memberi isyarat agar Kinmu tidak mempelajari ilmu pedang sekarang. Akan ada seseorang yang lebih cocok mengajarinya di masa depan. Jika ia belajar sekarang, orang itu tidak akan mau mengajarinya nanti. Kinmu hanya bisa menyimpan pertanyaan itu dalam hati. Ia juga belum sepenuhnya menguasai sirkulasi ki vital, termasuk jurus tinju Matua. Saat bertarung, ki belum mengalir sempurna ke seluruh tubuh. Jika ki vital bisa mengalir ke seluruh tubuh, kekuatan, kelincahan, dan reaksi akan mencapai batas ekstrim. Jurus 8 hentakan guntur, jika dikuasai sepenuhnya, akan membuat setiap serangan telapak tangan dan tinju mengeluarkan kekuatan guntur. Saat ini Kinmu hanya bisa menciptakan guntur melalui mudra Dewa Iblis Perkasa. Jika ia mencapai tahap itu, ia akan mampu menahan serangan pedang dengan tangan kosong tanpa melukai telapak tangannya. Matua datang ke sisinya dan berkata dengan suara pelan bahwa Kinmu kurang pengalaman tempur nyata. Kultivasinya lebih tinggi dari murid sekte Sungai Li dan semua tekniknya lebih unggul. Namun tubuhnya masih kaku saat bertarung, sehingga kekuatannya tidak keluar sepenuhnya. Kinmu mengangguk setuju. Jika dipikirkan kembali, Chen Qiu tidak sekuat yang ia bayangkan. Fakta bahwa ia mampu membelah 7 pedang dan menarik jiwa lawan ke telapak tangannya menunjukkan perbedaan besar dalam kekuatan ki vital. Matua melanjutkan bahwa tanpa pertempuran nyata, seseorang tidak akan pernah menjadi ahli. Itulah sebabnya para tetua membawa murid ke reruntuhan besar untuk berlatih. Kinmu langsung dipenuhi antisipasi. Ia telah lama menunggu izin untuk berburu sendirian. Namun Matua melanjutkan bahwa keputusan telah diambil bersama. Kinmu akan ikut ke pasar malam kuil. Ekspresinya langsung berubah kecewa. Ia lebih berharap diizinkan berburu. Nenek Si tersenyum dan menepuk bahunya. Pergi ke pasar malam juga merupakan ujian. Jika ia lulus, barulah ia boleh berburu sendiri. Pasar malam kuil diadakan di kuil nenek, 7 mil dari desa, pada tanggal 1 dan 15 bulan lunar. Desa-desa dalam radius 100 mil akan datang membawa barang dagangan. Selama ini, Matua, si Jagal, si Buta, si Bisu, Nenek si Tuli, dan Tabib selalu pergi, tetapi Kinmu tidak pernah diizinkan ikut. Ia harus tinggal di rumah menemani kepala desa dan si Pincang. Si Siluman bahkan lebih apes. Ia dilarang keras ikut karena tangan pencurinya. Masih ada 2 hari sebelum pasar malam. Kinmu terus berlatih. Sesekali bertarung dengan kera iblis di istana penekan malapetaka. Saat senggang, ia membantu Tabib meracik pil penguat vitalitas. Setelah menghancurkan puluhan ramuan, wajah Tabib berubah muram. Untungnya Kinmu berhasil meracik beberapa pil yang benar menenangkan amarahnya. Kinmu membawa tungku pil dan berlari menuju istana penekan malapetaka dengan penuh semangat. Tabib sempat ingin memperingatkan soal keamanan pil itu, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Dalam hati Tabib bergumam bahwa kera iblis itu besar dan seharusnya tidak akan mati. Meskipun setiap pil buatan Kinmu hampir sebesar kepalan tangan, ia berharap semuanya akan baik-baik saja.
Bab 35. Di istana penekan malapetaka yang terletak di lembah, Kinmu mengeluarkan pil penguat vitalitas yang baru saja diraciknya. Ia mengacungkan pil sebesar kepalan tangan ke arah kera iblis sambil menyuruhnya makan dengan kuat. Kera iblis menggaruk kepalanya dengan wajah bingung, lalu mengambil pil itu dan menelannya. Sesaat kemudian, tidak ada perubahan apapun sehingga ia terlihat ragu. Namun tidak lama kemudian, tubuh kera iblis itu mendadak mengamuk. Rambut di seluruh tubuhnya tumbuh liar dengan kecepatan luar biasa. Sebuah tunas kecil muncul di kepalanya, lalu tumbuh menjadi cabang pohon besar. Rupanya, benih yang tersangkut di rambutnya terstimulasi oleh kekuatan pil penguat vitalitas. Tubuhnya ikut membesar secara tidak terkendali. Otot-ototnya menggelembung, tulangnya menebal, dan kera iblis itu meraung keras. Ia mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kinmu segera maju untuk menahannya, tetapi satu pukulan saja sudah cukup. Membuatnya terhempas ke tanah. Pukulan kedua membuat tubuhnya terpental ke udara sebelum dihantam lagi. Di tengah raungan kera iblis, Kinmu bangkit dan kembali menyerang. Keduanya saling bertukar pukulan dengan brutal, menghancurkan batu-batu besar di sekitar lembah. Setelah mengonsumsi pil penguat vitalitas, kekuatan fisik kera iblis meningkat drastis. Kinmu pun terdesak dan hampir tidak mampu melawannya. Dalam keadaan terpaksa, ia mengubah ki vitalnya menjadi atribut api. Saat ki vital mendidih dan mengalir ke seluruh tubuhnya, sebuah tanda naga besar muncul di punggungnya. Keempat kaki naga itu menyatu dengan tangan dan kakinya, dengan cakar naga tepat berada di telapak tangannya. Itu adalah naga api bercakar 5. Ki vital berelemen api seharusnya termasuk ki vital burung merah, tetapi Kinmu tidak memiliki embrio roh burung merah. Embrio rohnya berbentuk manusia. Tanda naga di punggungnya bukan berasal dari ki vital, melainkan efek dari jurus 8 hentakan petir yang diwariskan Ma Tua. Sirkulasi ki vital jurus tersebut sangat mendalam. Jalurnya membentuk pola naga yang menyebar ke seluruh tubuh. Jika Ma Tua yang mengeksekusinya dengan tubuh roh naga hijau, maka ki vital kayu dan petir akan mengubah tanda itu menjadi naga hijau berselimut petir. Namun Kinmu belum melatih ki vital naga hijau, sehingga hanya mampu menggunakan ki vital burung merah. Akibatnya tanda naga di punggungnya diselimuti awan api. Tanda ini hanya muncul saat ia mengeksekusi jurus 8 hentakan petir. Begitu jurus dihentikan, tanda tersebut perlahan memudar. Dengan sirkulasi ki vital penuh, kekuatan Kinmu melonjak tajam. Ia akhirnya mampu menahan serangan kera iblis. Namun karena kera itu telah kehilangan akal, setiap serangannya bersifat nekat dan tidak peduli pada luka yang diterimanya sendiri. Pertarungan berakhir ketika keduanya kelelahan, tubuh penuh memar dan tergeletak terengah-engah di tanah. Di kepala kera iblis kini tumbuh pohon besar dengan batang setebal gentong air, dipenuhi buah merah. Ketika energi obat pil penguat vitalitas habis, pertumbuhan pohon itu pun berhenti. Jelas terdapat masalah pada pil penguat vitalitas buatan Kinmu. Energi obatnya terlalu keras dan ganas, bukan lembut seperti seharusnya. Kera iblis selamat hanya karena tubuhnya sangat kokoh. Jika pil ini dikonsumsi praktisi alam embrio roh biasa, tubuh mereka kemungkinan besar akan meledak. Setelah efek obat menghilang, tubuh kera iblis menyusut perlahan, tetapi masih jauh lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Hal ini membuat Kinmu menyadari bahwa pilnya memang bermasalah, tetapi masalah itu justru membawa manfaat tertentu. Ia memetik beberapa buah dari pohon di kepala kera iblis, mengupasnya, lalu memakannya. Rasanya manis, segar, dan mengandung aroma obat yang ringan. Kera iblis kemudian mencabut pohon itu dari kepalanya. Akar-akar pohon telah menutupi wajahnya. Ia mengambil daun dan buah yang tersisa, lalu memakannya dengan santai.
Kinmu menyerahkan sisa pil penguat vitalitas dan memperingatkannya agar hanya memakan 1 pil dalam 1 waktu. Ia juga melarang kera iblis menghancurkan istana penekan malapetaka dan menyuruhnya bertarung dengan binatang buas lain jika ingin berkelahi. Kera iblis mengangguk dengan mata berbinar dan segera menyimpan pil-pil itu. Karena pil buatan Kinmu terlalu besar, jumlahnya hanya sekitar 20 butir. Pil buatan tabib biasanya hanya sebesar ibu jari. Kinmu pun pergi dengan perasaan lega. Begitu ia menghilang dari pandangan, kera iblis segera menelan 1 pil lagi dan berlari penuh semangat ke wilayah musuhnya. 2 hari kemudian, hari pasar malam kuil akhirnya tiba. Nenek Si membawa gulungan kain, Matua membawa perabot kayu, tabib membawa keranjang obat, dan tukang daging membawa binatang aneh hasil tangkapan si lumpuh. Si bisu membawa tungku besinya, sementara si tuli membawa kuas, tinta, dan kertas. Mereka memanggil Kinmu, lalu bersama-sama menaiki gerobak sapi menuju kuil nenek. Begitu tiba, Kinmu terkejut. Pasar kuil jauh lebih ramai dari bayangannya. Pasar itu membentang sejauh 3 mil, dipenuhi kios-kios. Penduduk dari ratusan desa berkumpul di sana. Di peta istana penekan malapetaka, tempat ini disebut Istana Sirius, tetapi semua orang menyebutnya kuil nenek. Berbagai barang aneh dijual. Ada binatang ganjil, biji langka, perhiasan, bahkan ada yang menjual anak perempuan mereka untuk dijodohkan melalui kompetisi bela diri. Nenek Si memperingatkan Kinmu agar tidak naik ke arena karena pemenang harus menjadi menantu dan tinggal di desa pihak perempuan. Setelah kios mereka siap, si tuli menyerahkan gulungan tulisan kepada Kinmu dan menyuruhnya menggantungnya di arena kosong di samping. Ia harus berdiri di sana sepanjang hari. Jika masih berdiri hingga matahari terbenam, ujian dianggap lulus. Tulisan itu berbunyi bahwa ia tak tertandingi di alam embrio roh dan mampu menyapu bersih ratusan desa di reruntuhan besar. Kinmu menelan ludah. Ia sadar bahwa hari ini dirinya akan menjadi pusat badai. Bab 36. Matua menyelesaikan pembuatan sepasang tongkat penyangga dan meletakkannya di depan perabot. Ia lalu berbicara kepada Kinmu bahwa pasar malam di kuil adalah tempat yang sangat baik untuk melihat dunia. Ia menjelaskan bahwa terdapat banyak desa di reruntuhan besar, dan sebagian penduduk desa adalah para ahli yang tidak lagi bisa hidup di dunia luar. Mereka terpaksa menetap di reruntuhan besar dan menerima murid masing-masing. Hanya saat pekan raya kuil, orang-orang ini dan murid mereka akan berkumpul. Pada saat itulah seluruh teknik dan keterampilan dari berbagai penjuru dunia dapat terlihat. Kinmu merenung sejenak. Ia merasa pengalamannya dalam pertarungan nyata masih sangat kurang sehingga sulit baginya mengubah kultivasi menjadi kekuatan sebenarnya. Ia pun menyimpulkan bahwa alasan kakek Ma membawanya ke sini adalah agar ia bisa bertarung dengan praktisi dari berbagai desa. Matua mengangguk setuju. Kinmu lalu bertanya mengapa mereka juga menjual kruk. Ia juga bingung mengapa si buta membuka perjudian, mengapa si jagal menjual binatang aneh sambil berteriak bahwa itu darah naga banjir, dan mengapa kakek tabib sudah menyiapkan obat sejak awal. Si tua hanya terbatuk dan mengatakan bahwa itu urusan orang dewasa dan Kinmu tidak perlu terlalu banyak bertanya. Kinmu akhirnya naik ke arena dan menempelkan pengumuman yang ditulis oleh si buta di pilar-pilar arena. Tak lama kemudian semakin banyak penduduk desa berkumpul. Suara riuh bergema. Kinmu merasa tulisan itu terlalu berlebihan, namun ia tetap terkejut melihat betapa banyak orang yang tertarik. Kerumunan mulai mengecam. Mereka merasa pernyataan bahwa seorang anak kecil mampu menyapu bersih ratusan desa adalah sesuatu yang sangat sombong. Tiba-tiba terdengar suara lantang yang mempertanyakan keberanian mereka yang memasang pengumuman tersebut. Wajah Kinmu memerah. Ia menyadari bahwa suara itu adalah suara si buta. Si buta terus memprovokasi dengan lantang.
menantang para pemuda reruntuhan besar untuk naik ke arena dan menunjukkan keberanian mereka. Ia menekankan bahwa ini bukan perkelahian muscle, melainkan tantangan satu lawan satu. Karena Kinmu berada di alam embrio roh, maka penantangnya juga harus berada di tingkat yang sama. Mendengar itu, sebagian besar pemuda turun dari arena, menyisakan satu orang saja. Kinmu bertanya dengan sopan bagaimana ia harus memanggil lawannya, namun pemuda itu langsung meledakkan energi vitalnya dan menerkam tanpa basa-basi. Garis-garis harimau muncul di punggung pemuda itu, cakar ki terbentuk di tangan dan kakinya. Serangannya cepat dan ganas, seperti harimau yang menerkam mangsanya. Kinmu merasakan tekanan luar biasa, seperti sedang berhadapan dengan binatang buas dalam situasi hidup dan mati. Tanda naga muncul di punggung Kinmu. Ia menggerakkan langkahnya seperti aliran sungai besar menuju laut. Ia menggunakan energi vital kura-kura hitam dan mengeksekusi bentuk pertama dari 8 serangan guntur. Meski belum mampu menciptakan petir, auranya meledak dahsyat. Pukulan Kinmu menghantam lawannya dengan kekuatan air yang menggulung. Kepala naga terbentuk di tinjunya dan menghantam maju. Pemuda itu terlempar, energi vitalnya hancur, namun saat terpental ia masih sempat menendang ke arah dada Kinmu dengan cakar kakinya hampir membelah perut Kinmu. Kinmu jatuh ke belakang dan membalas dengan tendangan kilat. Lawannya terlempar keluar arena dan mendarat keras. Kakinya patah dengan suara retakan yang jelas. Kakek tabib segera menawarkan obat penyembuh tulang. Matua menawarkan tongkat penyangga. Si buta menawarkan perubahan nasib. Si tuli menawarkan bait keberuntungan. Kinmu hanya bisa menenangkan diri. Ia menyadari bahwa meski kultivasinya tinggi, pengalamannya masih kurang. Lawannya hampir saja membalikan keadaan. Ia meneguhkan tekad untuk bertahan di arena sampai akhir demi menyerap pengalaman bertarung. Kerumunan semakin padat. Banyak orang menyadari kelemahan Kinmu dan ingin mengujinya. Tak lama kemudian seorang gadis naik ke arena. Energi vitalnya berasal dari cabang kura-kura hitam dengan embrio roh ular. Energi vitalnya melilit Kinmu seperti ular raksasa mengikat kedua kakinya. Gadis itu menyerang dengan gerakan aneh dan mematikan. Kinmu menggunakan jurus Buddha 1000 lengan. Tangannya bergerak seperti 1000 bayangan. Dalam waktu singkat, gadis itu menerima ratusan pukulan dan pingsan. Matua berhasil menjual tandu. Pertarungan terus berlangsung. Banyak orang bertaruh di meja si buta menggunakan berbagai barang karena tidak ada mata uang tetap di reruntuhan besar. Berbagai barang menumpuk, termasuk seekor naga betina hasil persilangan ayam dan naga yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, seorang biksu tua maju dan memasang taruhan besar untuk kemenangan muridnya. Si buta mengenali asalnya sebagai Biara Guntur Agung. Ia menyerahkan urusan itu kepada Matua. Matua duduk berhadapan dengan biksu tua tersebut. Keduanya saling memanggil sebagai kakak dan adik seperguruan. Biksu tua itu menuduh Matua telah melanggar aturan dengan menyebarkan ilmu ilahi. Biara Guntur Agung kepada Kinmu, mengingkari sumpah lama yang pernah ditebus dengan lengan yang dipotong sendiri. Bab 37. Dada Matua naik turun. Jelas ia sedang tidak tenang. Dengan suara dingin ia menjawab bahwa dirinya telah memotong lengannya dan mengirimkannya ke Biara Guntur Agung untuk mengembalikan ilmu ilahi. Jika begitu, mengapa biara itu masih memburunya dan menyebabkan keluarganya tercerai-berai? Jika biara itu sangat menginginkan kematiannya, maka ia berhak memberikan kembali ilmu ilahi Biara Guntur Agung. Biksu tua itu menggeleng pelan dan mengatakan bahwa sebuah lengan tidak mewakili seluruh seni ilahi. Matua terkekeh rendah. Ia menjelaskan bahwa tidak semua seni ilahi yang dimilikinya berasal dari Biara Guntur Agung. Apakah mereka juga ingin mencabut seni ilahi lainnya darinya?
Ia memang berasal dari biara Guntur Agung, namun ia bertahan hidup dengan kedua tangannya sendiri. Dahulu tak seorang pun berani menghentikannya. Mereka menunggu sampai ia memiliki istri dan anak, lalu datang memburunya. Ia rela mengorbankan satu lengan demi keselamatan istri dan anaknya serta mengembalikan seni ilahi milik biara. Wajah Matua menjadi muram. Namun setelah itu biara tetap memburunya dan menghancurkan keluarganya. Biksu tua beralis putih mengangkat bahu. Ia berkata bahwa aturan tetaplah aturan. Dunia fana yang kasar telah mengganggu kultivasi Matua. Tujuan mereka bukan membunuhnya, melainkan menyelamatkannya dari penderitaan duniawi dan membawanya kembali ke biara Guntur Agung untuk melanjutkan kultivasi hingga mencapai kebudaan. Andai Matua tidak mengikuti hawa nafsu dunia dan tidak melarikan diri, tempat Rulai di biara seharusnya menjadi miliknya. Jika ia bersedia kembali, Rulai tua pasti senang dan tempat itu tetap miliknya. Matua tertegun. Ia bertanya apakah mereka sungguh menyuruhnya kembali. Ia kemudian menegaskan bahwa dulu ia membantai orang untuk keluar dari biara Itsen. Jika kembali, ia harus membantai orang lagi untuk masuk. Ekspresi biksu tua menggelap. Ia menghela napas dan berkata bahwa Rulai pasti sangat kecewa. Ia lalu menyinggung pemuda di arena sebagai murid Matua. Matua mengajarkan 8 serangan petir namun tidak mengajarkan metode kultivasi biara petir agung, yaitu Sutra Mahayana Rulai. Sambil menatap Kinmu yang sedang bertarung, ia menjelaskan bahwa Sutra Mahayana Rulai adalah teknik untuk menaklukkan iblis. Tanpa itu, sekuat apapun 8 serangan petir hanya tampak mengesankan tanpa kegunaan sejati. Hari itu ia membawa muridnya untuk menemui paman senior bernama Ming Xin. Seorang biksu muda kurus melangkah maju dari belakang dengan tasbih di tangannya dan menyatukan telapak tangan memberi hormat. Biksu tua beralis putih melanjutkan bahwa Ming Xin juga seorang praktisi alam embrio roh. Dengan tongkat biksunya sebagai taruhan, ia menantang Matua. Nenek Si hendak berbicara, namun Matua menjawab lebih dulu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia menyebut semua aturan dan disiplin biara sebagai omong kosong. Ia akan menyamai taruhan itu dan bertanya nilai kepalanya dibandingkan dengan tongkat hakara milik biksu tua. Biksu tua mengangguk dan berkata bahwa nilainya hampir sama. Si buta, nenek Si, dan apoteker mengerutkan kening, ingin membujuk Matua agar tidak melanjutkan. Namun ibu tua tetap teguh. Jika Muer kalah, mereka boleh membawa kepalanya kembali ke biara Guntur Agung untuk menemui Rulai. Jika Muer menang, mereka harus meninggalkan tongkat biksu dan pergi sejauh mungkin. Biksu tua menyatakan persetujuan. Ia menghadap Ming Xin dan mengatakan bahwa hari itu ia akan mengambil kembali ilmu biara Guntur Agung dari sang pengkhianat. Jika Ming Xin menang, itu akan menjadi pahalanya. Ming Xin mengangguk dan berjalan menuju arena. Di arena, lawan Qinmu adalah seorang ahli pedang yang menempuh jalan serupa dengan kakak seniorku dari 5 murid Sungai Li. Pedang pusakanya tidak lebih dari 3 kaki dari tubuhnya, namun jauh lebih kecil. Bentuknya seperti belati sepanjang 8 inci, tetapi jauh lebih berbahaya. Pedang kecil itu selalu muncul dari tempat-tempat aneh, seperti ketiak dan selangkangan. Kadang bahkan menyusup ke pakaian lawan dan keluar dari lengan baju saat Qinmu berhadapan langsung. Dengan teknik pengendalian pedang setinggi itu, ia tidak kalah dari Qian Qiu dan bahkan lebih kuat dari kakak seniorku. Selain itu, kemampuan bertarungnya luar biasa. Telapak tangannya rumit dan pembawaannya laksana gunung menjulang. Kekuatan yang memancar memperlihatkan urat-urat gunung seakan muncul dari telapak tangannya. Namun hasil pertarungan telah ditentukan. Dengan kekuatan besar dan langkah kaki lincah, Qinmu langsung menekan sejak bentrokan pertama. Energi vitalnya yang padat menghancurkan energi vital lawan. Qinmu melancarkan badai 9 naga. Meski hanya 3 lapisan kekuatan muncul, itu sudah merusak inti jantung lawannya. Betapapun hebat penguasaan pedang, hasilnya tak terelakkan. Gerak Qinmu kacau tak beraturan bagaikan ribuan ular merayap di rumput.
tiba-tiba ke timur lalu ke barat, maju dan mundur silih berganti, membingungkan arah serangan. Sesaat kemudian lawannya merasakan sakit hebat di punggung saat dihantam. Pemuda itu jatuh, terdiam sejenak, lalu membungkuk ke arah Chinmu dan menyampaikan terima kasih atas kebaikan hati Chinmu. Telapak tangan Chinmu menekan punggung jantungnya dengan kuat, namun tidak sampai melukai jantung. Jika tidak, seluruh organ bisa hancur seketika. Mingxin yang menunggu dengan tenang lalu bertanya apakah Chinmu perlu beristirahat. Tatapan Chinmu tertuju pada biksu muda itu. Jubah putihnya bersih tanpa noda, sepatu pun putih. Meski kepalanya dicukur, wajahnya tampan dan memberi kesan baik. Saat Chinmu hendak menjawab bahwa ia tidak perlu istirahat, suara nenek Si tiba-tiba menyuruhnya beristirahat. Chinmu tidak memahami alasannya, tetapi tetap menuruti dan duduk memulihkan kondisi. Teknik eliksir 3 tubuh penguasa memungkinkan kultivasi sambil bergerak, sehingga ki vitalnya masih di puncak meski tubuh sedikit lelah. Nenek Si membawa secangkir air dan berbisik bahwa Mu'er harus menang dengan cara apapun. Matua telah mempertaruhkan nyawanya melawan biksu tua itu. Jantung Chinmu berdebar. Ia menatap Matua yang berwajah acuh tak acuh. Suara Matua terdengar tenang, menyatakan bahwa tubuh penguasa yang tak tertandingi tidak pernah kalah dan ia percaya pada Chinmu. Meski demikian, Chinmu tetap panik. Semua orang di desa adalah keluarganya. Namun Matua adalah yang paling dekat selain Nenek Si. Dahulu, Matua menggendong patung batu dengan satu tangan bersama Nenek Si untuk menjemputnya dari sungai dan menyelamatkan nyawanya. Jika ia kalah, berarti ia menyebabkan kematian Matua. Apoteker mengerutkan kening. Matua percaya Chinmu adalah penguasa tertinggi yang tak tertandingi, padahal kenyataannya bukan. Ia menyesal telah membantu kepala desa menutupi kebohongan kecil itu. Seandainya kebenaran diungkap sejak awal, Matua tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Karena kepercayaan itu, Matua berani bertaruh nyawa dengan biksu tua. Apoteker tiba-tiba menunjukkan tatapan mengancam. Jika Mu'er kalah, mereka harus membunuh biksu tua dan biksu muda. Mereka tidak bisa membiarkan Matua mati sia-sia. Di arena, Chinmu berusaha menstabilkan emosi, namun ketika nyawa kerabat terdekat dipertaruhkan, ketenangan menjadi mustahil. Si bisu memberi beberapa isyarat tangan. Si buta menopang diri dengan tongkat dan berkata tergesa-gesa bahwa tidak perlu mengingatkan. Pesta kuil ini adalah ujian. Setelah selesai, Chinmu akan tumbuh dewasa. Jika gagal, ia akan tetap menjadi anak kecil. Beberapa saat kemudian, Chinmu bangkit perlahan dan menatap Mingxin. Ia bertanya apakah Buddha ada di dalam hati sang biksu. Mingxin menyatukan telapak tangan dan menjawab dengan sungguh-sungguh bahwa Buddha selalu ada di hatinya. Chinmu menghembuskan napas berat. Energi vitalnya melonjak memancarkan semangat liar dari tubuh kecilnya. Ia melangkah maju. Aura heroik menyelimuti dirinya seperti dewa menjulang. Suaranya menggelegar, begitu keras hingga orang tuli pun bisa mendengarnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Buddha, dan tidak ada iblis di dalam hatinya. Ia sendiri adalah Tuhan, Buddha, dan iblis. Begitu kata-kata itu terucap, biksu tua yang duduk di hadapan Matua menunjukkan ekspresi terkejut dan menoleh tajam ke arah Chinmu. Bab 38. Mingxin, biksu muda itu, langsung dipenuhi amarah. Ia memandang Chinmu dengan tajam dan berteriak bahwa Chinmu adalah seorang pemberontak yang berani menghina Buddha. Chinmu justru tersenyum. Hatinya menjadi tenang dan matanya dipenuhi keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa sekuat apapun biksu muda ini atau sehebat apapun teknik yang dikuasainya, sejak awal Mingxin sudah kalah dalam pola pikir. Biksu tua yang duduk di hadapan Matua tampak ragu. Kata-kata Chinmu terdengar sangat memberontak, karena bukan hanya menghina Buddha tetapi juga Tuhan dan iblis. Namun di telinganya ucapan itu sama sekali tidak terasa sebagai penghinaan, melainkan sebagai kebijaksanaan yang dalam.
Tanpa Buddha di dalam hati, seseorang dapat menjadi Buddha. Jika Buddha ada di dalam hati, seseorang tidak akan pernah menjadi Buddha. Tanpa iblis di dalam hati, seseorang dapat menjadi iblis. Jika iblis ada di dalam hati, seseorang tidak akan pernah menjadi iblis. Tingkat pemahaman Mingxin belum mencapai tahap itu sehingga ia sama sekali tidak mengerti maknanya. Namun biksu tua tersebut mengerti. Ia baru memahami esensi kalimat itu ketika mencapai alam makhluk surgawi. Bahkan kini, setelah berkultivasi hingga alam hidup dan mati, ia masih belum mampu sepenuhnya menyingkirkan Buddha di dalam hatinya. Semakin tinggi kultivasi, semakin jelas betapa dahsyatnya dewa dan iblis serta betapa agungnya Rulai. Itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan tetapi hampir mustahil dilakukan. Pemuda ini mengucapkan logika tersebut dengan begitu alami seolah-olah ia benar-benar telah menghancurkan Buddha dan Tuhan di dalam hatinya sendiri. Hal itu terasa sangat aneh. Usia Qinmu masih terlalu muda. Jelas mustahil baginya untuk memahami esensi sejati dari kalimat tersebut, apalagi menghancurkan Buddha dan Tuhan di dalam hatinya. Untuk menyingkirkan Buddha dan Tuhan dari hati seseorang diperlukan kultivasi panjang dan pencerahan mendalam. Tanpa itu Buddha akan tetap menjadi Buddha dan Tuhan akan tetap menjadi Tuhan di dalam hati. Selain itu, Qinmu belum mempelajari teknik agung biara guntur agung. Setinggi apapun bakatnya, ia tidak mungkin mengalahkan Mingxin. Biksu tua itu menunduk dan menenangkan pikirannya, seolah telah menerima hasil dari pertarungan ini. Di arena, tubuh kurus Mingxin memancarkan cahaya keemasan samar. Ia tampak seperti Buddha yang agung, khidmat dan mulia, memancarkan tekanan luar biasa yang langsung menekan jiwa semua orang. Penduduk dari berbagai desa berkumpul di bawah arena. Keributan yang sebelumnya ramai mendadak lenyap. Saat cahaya keemasan itu muncul, suasana berubah sunyi total, seolah semua orang secara bersamaan menutup mulut mereka setelah mendengar suara yang memekakkan telinga tepat di depan wajah. Inilah metode kultivasi Buddhisme, Sutra Mahayana Rulai. Metode ini sangat berbeda dengan jalur kultivasi sekte lain. Jalannya dimulai dari luar menuju ke dalam. Luar berarti tubuh yang ditempa hingga kesempurnaan mutlak, sedangkan dalam berarti hati yang mencapai kesempurnaan mutlak. Dalam Buddhisme, ini disebut tubuh mutlak dan hati mutlak. Meskipun Mingxin baru mencapai tahap tubuh mutlak, kemunculan bayangan Buddha itu sudah cukup untuk mengguncang jiwa siapapun. Nenek Si dan yang lainnya kembali diliputi kegelisahan. Mingxin belum menyerang, tetapi auranya saja sudah cukup untuk melemahkan semangat bertarung Qinmu. Siapa yang berani menyerang Buddha? Qinmu berani. Tubuh dan hati Qinmu menyatu sepenuhnya. Hati dan pikirannya, pikiran dan tinjunya, tinju dan ki dan tubuhnya, semuanya menyatu tanpa celah. Bahkan embrio rohnya bergerak selaras dengan tubuhnya. Dalam kondisi penyatuan sempurna itu, ia melepaskan badai 9 naga. Langkah kakinya menggunakan jurus kaki ilahi pencuri surga milik si pincang, melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, Qinmu sudah berada di depan Mingxin. Sebelum biksu muda itu sempat bereaksi, tinju Qinmu telah menghantam dadanya. Lapisan pertama badai 9 naga meledak seperti naga api yang menghantam dada Mingxin, menimbulkan dentuman keras. Cahaya keemasan di tubuh Mingxin tiba-tiba menguat, dan bayangan lonceng emas besar muncul melindunginya. Lapisan kedua menyusul, lilitan naga kembar. 2 naga ki saling melilit dan menghantam dada Mingxin, memicu bunyi lonceng kedua yang hampir menyatu dengan yang pertama, menghasilkan dentuman memekakkan telinga. Lapisan ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh meledak berturut-turut. Lonceng berbunyi 7 kali tanpa jeda. Cahaya keemasan di tubuh Mingxin mulai meredup dan tubuhnya terdorong mundur selangkah. Lapisan ke-8 meledak, memaksa Mingxin mundur lagi.
lapisan ke-9 pun meledak, menghancurkan cahaya keemasan pelindung tubuhnya. Qin Mu tercengang. Bahkan kera iblis tidak pernah mampu menahan 9 lapisan penuh badai 9 naga. Namun Ming Xin menahannya secara langsung. Qin Mu tidak menahan kekuatan sedikit pun. Ia bahkan mengerahkan kekuatan harta karun ilahi embrio rohnya. Namun hasilnya hanya membuat Ming Xin mundur beberapa langkah. Ming Xin bergerak, ki vital meledak di bawah telapak kakinya. Dengan satu pukulan, suara guntur menggelegar dan raungan naga terdengar jelas. Ki vitalnya membentuk naga hijau samar yang penuh tirani. Serangan itu menghantam Qin Mu. Lapisan pertama sudah sangat dahsyat, namun sebelum ia sempat menyesuaikan diri, lapisan kedua dan ketiga menyusul berturut-turut. Lengan Qin Mu terpelintir dan darah muncrat. Langkah kakinya kacau dan arena hancur di bawah pijakannya. Saat 4 naga Ki menerjang, Qin Mu mengaktifkan mata surga. Ki vitalnya berubah menjadi tombak panjang dan menembus ke 4 naga, lalu menusuk telapak tangan Ming Xin hingga terdengar bunyi denting. Kedua kekuatan itu saling meniadakan. Qin Mu melihat setetes darah mengalir dari telapak tangan Ming Xin, namun lukanya sendiri jauh lebih parah. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali menerjang. Ia melepaskan guntur musim semi di Laut Timur yang sepi, kali ini menggunakan atribut api, seperti sungai api yang turun dari langit, berusaha membakar lautan. Ming Xin menangkis dengan jurus yang sama. Guntur menghancurkan aura api Qin Mu tanpa sisa. Pada saat itu, Qin Mu mengangkat kedua tangannya yang menyala oleh api dan menebas dengan brutal. Ia menggunakan keterampilan memotong babi milik si jagal. Matahari di Laut Timur 1000 lapis ombak. Tebasan bertubi-tubi datang seperti gelombang tak berujung. Tidak ada yang tidak bisa dipotong, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Ming Xin akhirnya berubah ekspresi. Ia menggunakan jurus ke-88 serangan petir, Buddha 1000 lengan. Telapak tangannya bergerak seperti ribuan lengan Buddha yang menahan setiap tebasan. Qin Mu mempercepat serangannya. Semakin cepat, semakin gila hingga hampir mustahil ditangkap mata. Ia terus menebas satu titik yang sama, tenggorokan. Pisau pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menghantam pertahanan Buddha 1000 lengan. Lonceng pelindung Ming Xin berdering tanpa henti. Duduk di depan biksu tua, Matua berbicara dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa mereka mempelajari teknik yang sama. Buddha 1000 lengan memiliki kelemahan, dan kelemahan itu telah diwariskan kepada muridnya. Di arena, suara benturan masih menggema. Keras hingga bahkan orang tuli pun seakan bisa mendengarnya. Bab 39. Alis putih biksu tua itu bergetar halus. Dalam sekejap, ia menyadari kesalahan yang barusan terucap dari mulutnya sendiri. Ketika mempelajari ajaran itu di masa lalu, ia pernah tertidur di salah satu kelas Rulai, dan kelas itulah yang secara khusus membahas Buddha 1000 lengan. Buddhisme berbicara tentang takdir. Takdir itu telah ia lewatkan. Karena itulah, ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rulai mengenai hakikat sejati Buddha 1000 lengan. Ia hanya bisa meminta saudara-saudara seperguruannya untuk mengajarkan pencapaian mereka, namun semua itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan ajaran murni dari Rulai sendiri. Patung Buddha 1000 lengan yang ia miliki memang mengandung cacat tersembunyi. Ia telah menyadari kekurangan itu sejak lama dan berusaha memperbaikinya, tetapi semakin ia mencoba menyempurnakannya, semakin besar pula kekurangannya. Untuk menyelesaikan suatu masalah, mereka harus menemukan sumbernya. Buddha 1000 lengan adalah teknik yang sangat rumit, melibatkan koordinasi seluruh indera. Variasinya tak terhitung jumlahnya, dan kesalahan kecil apapun tidak mungkin hanya berasal dari satu sebab. Seringkali kesalahan muncul dari gabungan banyak faktor yang tampaknya tidak saling berkaitan. Sejak muda hingga kini, biksu tua itu terus mencari sumber kekurangan tersebut,
namun tidak pernah berhasil menemukannya. Secara alami, cacat itu pun diwariskan kepada muridnya Ming Xin. Kelemahan itu sangat halus, hanya muncul ketika menghadapi serangan berkecepatan ekstrim. Saat lengan Buddha 1000 lengan melewati 1 inci di bawah tenggorokan, ki vital di bagian itu akan sedikit melemah. Dalam kondisi serangan cepat, perlambatan sekecil itu akan menyebabkan tangan terangkat sedikit terlambat. Dan pada saat itulah celah di tenggorokan muncul sesaat. Bagi biksu tua dengan kultivasi tinggi, hampir tidak ada orang yang mampu memanfaatkan kelemahan itu. Namun bagi Ming Xin, situasinya berbeda. Dari segi kultivasi murni, Qin Mu berada di atas Ming Xin. Ditambah lagi, tangannya bergerak seperti pisau tajam dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia telah melancarkan lebih dari 100 serangan ke arah tenggorokan Ming Xin. Pada serangan ke-68, cahaya keemasan di tubuh Ming Xin hancur sekali. Walaupun ia segera mengumpulkan ki vital untuk membentuk kembali lonceng emas pelindungnya, tebasan Qin Mu telah lebih dulu memotong tenggorokannya. Darah menyembur deras, membasahi jubah Buddha putih Ming Xin hingga berubah merah pekat. Biksu tua itu menghela napas panjang. Ia menyesalkan kebodohan muridnya. Jika Buddha 1000 lengan tidak mampu menahan serangan pisau secepat itu, seharusnya Ming Xin sudah mengganti jurus sejak awal. Kesadaran itu akhirnya muncul dalam benak Ming Xin. Selama ini ia hanya bertahan, lupa bahwa lonceng emas yang ia ciptakan seharusnya memberinya cukup waktu untuk melancarkan serangan balasan. Namun kegilaan Qin Mu telah menekannya secara mental, membuatnya lupa akan keunggulannya sendiri. Gerakan Ming Xin tiba-tiba berubah. Telapak tangannya mengepal, membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Kepalanya tampak seperti matahari emas raksasa yang menyilaukan. Sinar matahari memurnikan jiwa di langit. Suara Buddha yang agung bergema dari mudranya, disertai dentuman guntur yang seakan mampu membersihkan jiwa-jiwa dari segala kekotoran. Jurus itu jauh lebih kuat daripada versi yang pernah digunakan Qin Mu. Begitu terkena hantamannya, Qin Mu langsung limbung. 3 jiwanya bergetar serentak dan 7 rohnya terguncang hebat. Tanpa ragu, Qin Mu menusukkan jarinya ke beberapa titik vital di tubuhnya sendiri. Dahi, tulang ekor, pusar, kepala, tenggorokan, jantung, perineum, dan paru-paru memaksa 3 jiwa dan 7 rohnya tetap terikat di dalam tubuh. Ia menggunakan teknik alam iblis surgawi. Teknik yang diajarkan Nenek Xi untuk mengikat jiwa dan roh, kini justru digunakan Qin Mu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total. Dengan gerakan tangan seperti mencubit bunga, ia melancarkan mudra kebebasan iblis. Jiwa Ming Xin terguncang hebat, hampir terlepas dari tubuhnya. Namun pada saat yang sama, Qin Mu tiba-tiba beralih, mengganti teknik iblis dengan teknik Buddha. Ia menggunakan sinar matahari memurnikan jiwa di langit versinya sendiri. Berbeda dengan Ming Xin yang mengandalkan guntur dan cahaya emas, Qin Mu mengubah tinjunya menjadi matahari api yang menyala oleh energi vital burung merah. Panasnya cukup untuk melelehkan baja dan mengacaukan jiwa lawannya. Perbedaan antara jurus yang diajarkan Matua dan jurus milik biksu tua itu terlihat jelas. Ajaran biksu tua berasal dari garis otentik, sementara Matua telah menyempurnakannya dengan menekankan kekuatan destruktif. Namun Qin Mu tidak memiliki sutra Mahayana Rulai, sehingga ia tidak mampu mengeluarkan potensi penuh jurus tersebut. Ketika jiwa Ming Xin hampir terlempar keluar dari tubuhnya, Qin Mu kembali beralih teknik dengan mulus. Sekali lagi melancarkan mudra kebebasan iblis. Pergantian antara teknik Buddha dan teknik iblis itu membuat semua orang terkejut. Teknik Buddha dan iblis seharusnya saling bertentangan, namun Qin Mu melakukannya tanpa hambatan. Si tuli tersenyum samar,
Ia menyadari kuncinya terletak pada ki vital tubuh penguasa, ki tanpa atribut yang memungkinkan transisi sempurna antara dua jalur bertentangan. Biksu tua itu tiba-tiba bangkit dan melantunkan mantra Buddha. Kekuatan tak terlihat segera memisahkan Qinmu dan Mingxin. Tubuh Mingxin terhuyung, darah terus mengalir dari tenggorokannya. Ia mengakui kekalahannya. Biksu tua itu kemudian membawa Mingxin pergi, memperingatkan Matua dan Qinmu agar berhati-hati terhadap jalan iblis. Setelah mereka pergi, suasana kembali tenang. Namun kegelisahan tetap tersisa. Matua menatap tongkat biksu yang kini berada di tangan Qinmu. Tongkat itu tampak sederhana, namun menyimpan makna yang jauh lebih berat daripada sekadar senjata. Nenek Si tersenyum tipis dan berkata bahwa tongkat itu mungkin tidak tampak berharga, tetapi cukup untuk mengguncang kota naga perbatasan. Dan bagi Qinmu, itu hanyalah awal dari jalan yang jauh lebih berbahaya. Bab 40. Mata Qinmu melebar. Tongkat biksu yang tampak sederhana ini bisa membeli seluruh kota naga perbatasan? Tongkat itu bernama Hakhara, memiliki 4 lekukan dan 12 cincin. Dibuat oleh Rulai dari biara guntur agung, tongkat ini juga dapat digunakan untuk memukul orang. Nilainya seharusnya setara dengan kota naga perbatasan. Matua menjelaskan, tongkat biksu ini lebih sering digunakan untuk kultivasi. Setiap gejolak keinginan atau emosi akan membuat cincin-cincinnya bergemerincing. Begitu cincin itu berbunyi, semua pikiran yang mengganggu lenyap. 12 cincin bisa menyingkirkan 12 jenis setan dalam hati seseorang. Tongkat terbagi menjadi 4 bagian, menahan diri dari keinginan duniawi, mempraktikkan 4 kebenaran mulia, mengkultivasi kesetaraan, dan mencapai zen. Dengan tongkat ini, kultivasi bisa 2 kali lebih cepat. Mata Nenek Si berbinar saat menatap tongkat itu di tangan Qinmu. Ia memintanya karena ada iblis besar di hatinya yang mengganggunya sejak lama. Qinmu menyerahkan tongkat itu dan bertanya penasaran. Nenek Si menjawab bahwa iblisnya adalah seorang pria tua. Ia telah membunuhnya lebih dari 1000 kali, namun pria itu selalu hidup dan menimbulkan kekacauan dalam hatinya. Jika tongkat ini bisa membunuhnya, ia akhirnya bisa tenang. Saat tongkat itu mendarat di tangannya, 12 cincinnya bergemerincing keras, memekakkan telinga. Sifat jahat Nenek Si meledak dan aura menakutkan terpancar darinya, seolah orang lain yang tinggal dalam dirinya. Bulu kuduk Qinmu merinding, si buta, si tuama, si lumpuh, si apoteker dan si bisu juga mundur karena suasana itu terasa mengancam. Beberapa saat kemudian Nenek Si kecewa dan mengembalikan tongkat itu, mengatakan bahwa benda itu tidak mampu melakukan apapun pada si tua iblis. Qinmu kembali memegang tongkat itu, mencoba mengikatnya di punggung dengan tongkat bambu, namun terlalu panjang sehingga menyulitkannya bergerak. Ia pun hanya bisa memegangnya di tangan. Matua berkata bahwa Qinmu telah lulus ujian pekan raya kuil hari ini. Tidak perlu melanjutkan pertarungan, karena mengalahkan murid biara petir agung sudah merupakan prestasi besar. Namun Mingxin bukan murid Rulai, kemampuannya masih jauh dari murid Rulai. Qinmu penasaran seberapa kuat murid Rulai. Matua menjawab bahwa dulu ia sendiri murid Rulai, dan hanya jika Qinmu bisa mengalahkannya, barulah ia bisa dianggap penguasa sejati. Jantung Qinmu berdebar. Latihan setiap hari dengan Matua selalu menyisakan bekas pukulan yang membuatnya memar. Old Ma hanya memiliki 1 lengan, jika kedua lengannya utuh kekuatannya pasti luar biasa. Qinmu menyadari bahwa jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Pesta di kuil nenek berlangsung 2 hari. Saat malam tiba, banyak orang mengemasi lapak mereka dan pindah ke kuil nenek. Kuil itu luas dan memiliki patung-patung batu sebagai penjaga, tempat aman untuk bersembunyi dari kegelapan. Qinmu mengendarai gerobak sapi menuju kuil nenek dan melihat matahari terbenam menyinari seluruh istana Sirius. Di aula utama kuil,
terdapat patung seorang wanita tua baik hati yang diabadikan dan disembah. Wanita itu mirip dengan Nenek Si, namun ketika Kinmu menggunakan mata langit, aura berapi-api muncul, membentuk serigala besar yang melolong ke langit seolah akan menelannya. Di sekitar aula utama terdapat aula depan, 2 aula samping, taman luas dan kolam kering yang berisi tulang-tulang besar. Tulang-tulang itu tampak seperti naga panjangnya sekitar 20 yard. Sang tabib memanggil Kinmu untuk diolesi salep, sementara si bisu dan si buta menggoreng telur. Naga betina di kuil bertelur sebesar kelapa dan terus berkokok. Tiba-tiba seorang pemuda berlari masuk dengan panik, mencari bidan karena istrinya akan melahirkan. Semua menoleh, namun tak ada yang bersuara. Nenek Si berdiri, menawarkan bantuannya jika mereka bisa menunggu sampai fajar. Pemuda itu panik, bersujud berkali-kali, menjelaskan bahwa istrinya telah melahirkan beberapa anak sebelumnya, namun semuanya lahir mati. Jika anak ini juga mati, garis keturunan mereka akan terputus. Nenek Si terkejut, lalu menenangkan dirinya. Desa mereka hanya 7 mil dari kuil nenek, sehingga masih ada waktu. Ia memerintahkan Kinmu ikut bersamanya, karena ada sesuatu yang mencurigakan. Pemuda itu segera berlari menuju rumah Zhang, diikuti Kinmu, Nenek Si, si buta, dan bocah berusia 11 hingga 12 tahun. Si tua bangka berkata agar Kinmu mempercepat langkahnya dengan menggendong pemuda itu sebelum matahari terbenam. Kinmu segera menggendongnya dan berlari, memperingatkan untuk hati-hati dengan pisau di punggungnya. Pemuda itu terkejut ketika deru angin terdengar di telinganya. Kinmu berlari di atas pepohonan dengan kecepatan luar biasa, sehingga Nenek Si dan si buta terseret pusaran angin di belakangnya, melayang beberapa meter sebelum menjejak tanah. Kinmu tersenyum, menyadari bahwa ia telah mencapai puncak hembusan angin.